Oh ya, ya. Tadi saya udah menyimak presentasi dikatakan terkait konsep. Tadi dibilang bahwa konsep ini memang punya generalisasi yang berbeda, tergantung mana yang bisa diukur atau enggak kan. Katanya diperhatikan mana nih yang bisa lebih diukur. Nah, tadi katanya Mailina, dia berikan contoh bahwa konsep kepuasan pegawai itu lebih bisa diukur dibanding dari konsep kesejahteraan pegawai katanya. Nah, pertanyaan saya, apa bisa seperti itu? Karena saya memandang bahwa antara kepuasan pegawai dan kesejahteraan pegawai itu sama-sama bisa diukur dan setara. Kita juga bisa lihat kok sekarang banyak juga alat ukur yang udah bisa mengukur terkait kebersyukuran dan sebagainya. Itu penjelasannya gimana? Oke, terima kasih. Nah, tadi gini juga bahwa konsep psikologi itu berkembang, teman-teman. Nah, ini mungkin terkait dengan apa tadi kalau pegawai kesejahteraan ya. Ya, Nah, kesejahteraan, Pak. kesejahteraan kan sebenarnya apa yang kita bisa ukur kan well-being sebenarnya. Itu gratitude itu kebersyukuran, kebersyukuran pada akhirnya penerimaan kan. Nah, kalau kita mempersepsikan bahwa penerimaan apa ya definisi rasa cukup terhadap penghasilan itu seberapa sih? Nah, itu kan terlalu luas nih, makanya kita perlu persempit mana variabel yang sekiranya bisa kita teliti. Nah, memang apa ya penentuan luas tidaknya sebuah apa namanya kemampuan generalisasi sebuah variabel itu juga tergantung dengan bagaimana sifat variabel itu sendiri. Terus kemudian apakah ada update terhadap pengetahuan di bidang itu juga. Terus selain itu apalagi ya konsepnya mau seberapa dalam, mau seberapa luas gitu ya. Karena kan pasti akan ada perbedaan ketika sebuah variabel itu sifatnya itu sangat mendalam. Sangat luas gitu ya, sangat macam-macam indikatornya. Nah, itu kita perlu batasi. Makanya penentuan variabel dalam sebuah penelitian itu kamu harus benar-benar perhatikan karena takutnya nanti yang kamu teliti justru terlalu luas. Yang pertama, yang kedua bisa jadi eh, akhirnya kalau terlalu luas, kamu akan meneliti banyak variabel, kamu akan pakai banyak item gitu ya, dan itu bisa jadi menyebabkan kelelahan dalam mengisi instrumen kalau kamu misalkan kamu pakai kuesioner gitu. Nah, memang prinsip gratitude, penerimaan, kepuasan itu sangat 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 apa ya kalau aku bisa ngomong eh, sangat berbeda satu sama lain gitu. Jadinya memang kita perlu membatasi variabel yang kita perlu teliti itu nggak perlu semuanya gitu. Gimana? Berarti perlu pembatasan sendiri ya, Pak ya? Iya, kita perlu batasi sendiri. Karena kalau terlalu luas ya kamu akan tadi efek sampingnya kalau semua instrumen kita masukin kan ya kelelahan dan lain sebagainya. Oh ya, mungkin ada lagi yang masih mau tanya? Silakan. Oke. Saya izin bertanya, Pak. Oke, yuk. Untuk variabel intervening atau variabel penyela itu apa sering digunakan di penelitian bidang studi psikologi ya, Pak? Soalnya kami dari kelompok penyaji itu baru kemarin waktu kita mengerjakan itu kita baru tahu kalau ada variabel penyela, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Thank you. Nah, oke. Ini sebelum sebelum aku juga masuk ke ini, aku jadi ingat juga tadi pertanyaan yang sama juga muncul. Nah, sebelum kita masuk ke variabel, saya akan ngasih tahu ke teman-teman bahwa dalam beberapa variabel sifatnya itu ada yang komponen-komponen di dalamnya, ada yang sifatnya aspek, ada yang sifatnya dimensi. Jadi dua hal ini menjadikan metode analisis nanti di akhirnya juga akan sangat berbeda. Jadi gini, dalam beberapa mungkin aku akan kasih lihat contoh aja deh langsung. Akan relate sama ini. Oke. Kelihatan ya teman-teman? Oke, di sini judulnya pengaruh psychological capital terhadap komitmen organisasi. Nah, ini teman-teman harus
mampu membedakan mana aspek, mana dimensi, gitu ya. Nah, sebelum aku masuk ke aspek sama dimensi, yang pertama, dua hal ini berbeda terhadap cara analisisnya. Kalau misalkan itu aspek, ciri-cirinya adalah mereka tidak bisa dikeluarkan dari induk teorinya, gitu ya. Yang pertama, jadi kalau misalkan dia dikeluarkan dari induknya, dia nggak akan bermakna apapun. Tapi kalau dia dikeluarkan dari induknya, tapi masih punya makna, ya, nah itu disebut sebagai dimensi. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila aspek itu bisa dijumlahkan dan akan membentuk bangunan teori variabelnya itu sendiri secara utama. Tapi kalau dimensi, karena dia tadi sifatnya bisa dikeluarkan secara terpisah dari induknya, ya. Nah, maka penjumlahan terhadap penjumlahan terhadap tiap dimensi, kalau misal dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4, dimensi 5 dicampur, nggak akan bermakna apapun. Itu sifat dimensi, gitu ya. Nah, yang ketiga, tadi berkaitan dengan cara penghitungan juga, gitu ya. Maka dia harus dianalisis dengan cara yang berbeda. Kalau dimensi, aspek karena dia bisa dijumlahkan dan membentuk makna utama, dia dianalisis menggunakan pendekatan univariat, gitu ya. Jadi ANOVA, analysis of variance. Tapi kalau misalkan dia dimensi, karena tadi dia bisa terpisah, gitu ya. Nah, maka dia harus dimensi 1 ke Y, dimensi 2 ke Y, dimensi 3 ke Y, dimensi 4 ke Y, dan dimensi secara keseluruhan ke Y. Nah, itu digunakan analisis yang sifatnya multivariat. Nah, multivariance atau multivariate. Nah, kalau ini pakainya MANOVA, multiple analysis of variance. Nah, terus pembedanya lagi, yang keberapa tuh? Keempat berarti ya. Yang ciri-ciri yang paling memudahkan adalah ketika bayangin sebuah rumah, bisa nggak kalau kamu keluarin kamar mandinya sendiri? Apakah dia punya makna? Kalau seperti itu, dia adalah sifatnya aspek. Karena apa? Kamar mandi di tengah lapangan nggak akan bentuk apapun. Ya. Tapi kalau misalkan, mungkin teman-teman yang dari Madura kali ya, karena aku memperhatikan betul, itu punya dua bangunan rumah. Satu bangunan itu untuk menjamu tamu, satu bangunan lagi untuk kamar tidur keluarga gitu ya. Nah, kalau misalkan dan dua bangunan ini ada di dalam satu rumah gitu ya. Kalau misalkan dua bangunan ini dipisahkan, misal nih pendoponya keluar sendiri gitu ya. Nah, apakah itu masih bisa dianggap sebagai punya makna? Apakah masih bisa dimanfaatkan? Tentu bisa, tapi mungkin nggak akan maksimal. Nah, kalau seperti itu sifatnya seperti dimensi. Nah, dari sekarang saya akan minta teman-teman coba dilihat ini. Ini di kesampingan aja, karena ini bisa jadi benar, bisa jadi salah, gitu ya. Blueprint skala komitmen organisasi. Ini Y-nya ya, berarti ya. Keterlibatan emosi, rasa kepemilikan, kebermaknaan organisasi, dan pengalaman yang memuaskan indikatornya. Jaminan kualitas hidup, benefit, kebutuhan hidup, investasi, gitu ya. Sama normatif, perasaan terhadap tugas-tugas, hak, dan kewajiban. Oke, ini aspek atau dimensi dengan ciri-ciri tadi. Dari berapa tadi? 4 ciri yang saya sampaikan tadi. Kira-kira komitmen organisasi ini, dia benar pakai aspek, atau dia salah, harusnya pakai dimensi? Silakan, ada yang mau berpendapat? Oke, kalau masih bingung, bandingkan dengan yang ini. Jadi, mana dimensi, mana yang aspek?
izin menjawab, Pak. Berpendapat. Ya, oke. Ya. Ya, kalau yang tadi, yang atasnya itu termasuknya aspek. Kalau yang sekarang lagi ditampilin itu termasuknya dimensi, Pak. Soalnya resiliensi itu bisa dipisahin dari induk teorinya, Pak. Resiliensi, self-efficacy. Oke, bisa dipisah dari psychological capital. Oke, thank you, Rizky Audi. Ada yang mau berpendapat lagi? Terima kasih, Pak. Yuk, thank you udah berpendapat. Oke, silakan ada yang mau mau nanggepin dari sini? Apa cuma satu orang nih? Jadi pernyataan Rizky Audi benar, gitu ya, bahwa ini lebih ke arah yang pertama tadi itu lebih ke arah aspek, karena dia misalkan tadi aspek apa komponen-komponennya kalau dipisahnya dia nggak bermakna apapun, dia nggak punya kekuatan tersendiri. Tapi kalau misalkan kalau yang kedua gitu ya, itu lebih ke arah condong ke dimensi gitu ya. Jadi itu membedakan bagaimana membedakan aspek dan dimensi. Nah, oke. Selanjutnya saya akan masuk pertanyaan intinya adalah apakah mungkin Pak ada variabel penelitian itu memang jadi celah atau berada di antara penelitian-penelitian yang sudah ada atau variabel-variabel yang ada. Nah, kalau teman-teman baca jurnal, ada istilahnya mediated by, moderated by, gitu ya. Itu adalah konsepnya seperti ini. Ntar aku share screen dulu. Oke. Bisa kelihatan mungkin atau kurang jelas? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, contohnya ini nih. Bagaimana? Nah, ini disebut sebagai variabel mediator. Jadi dia itu misalkan nih, status sosioekonomi terhadap kemampuan membaca anak. Ya. Nah, di antara keduanya ini mungkin bisa jadi sudah ada korelasi nih di antara keduanya. Oke, katakanlah 0,3. Tapi ketika sosioekonomi ini berhubungan diarahkan lewat tingkat pendidikan orang tua, ya, di sini bisa jadi 0,3. Tapi kemampuan tingkat edukasi level edukasi tingkat edukasi orang tua terhadap kemampuan membaca anak ternyata ini 0,5. Jadi bayangin tadi, yang dari 0,3 jadi 0,3 ditambah 0,5, 0,8 ketika melewati mediator ini. Itu. Ini intervening variable salah satunya adalah mediator. Nah, mediator variabel ini disebut sebagai partial mediator. Jadi memang dia X ke Y itu sudah ada hubungan. Tapi Pak, kalau ada sebagian berarti ada yang penuh. Ada. Mediator penuh itu kalau misalkan X ke Y itu nggak bisa tanpa lewat mediator. Gitu. Nah ini mungkin kayak ini gambarannya. X ke Y nggak ada hubungan nih. Tapi ketika lewat sini dia ada hubungan. Ini disebut sebagai variabel mediator. Jadi mediator itu jatuhnya lebih ke arah memperkuat apa yang sudah ada. Tapi, Pak, kalau ada memperkuat berarti ada memperlemah. Ada. Dia sering kali disebut sebagai variabel moderator. Bukan hanya memperlemah, dia bisa jadi men-tweak hasil, merubah hasil secara total, memberikan gambaran yang benar-benar baru dari penelitian kamu. Gitu ya. Nah, moderator variabel misalkan ini, pengalaman kerja terhadap gaji. Secara umum, pengalaman kerja semakin meningkat, otomatis gaji makin meningkat. Semakin lama orang kerja sama sebuah perusahaan, otomatis gajinya makin tinggi. Kan bener aja nih ya, make sense kan? Oke. Kalau ternyata kita tambah ini, jebret, masuk satu variabel jenis kelamin. Kemudian kita teliti,
ternyata pengalaman kerja, masa kerja yang panjang itu akan berbanding lurus dengan gaji apabila si karyawan tersebut memiliki jenis kelamin laki-laki. Tuh, kok bisa? Bisa jadi dalam penelitian tersebut, laki-laki lebih dominan dalam pekerjaan itu. Atau perempuan hanya jumlahnya lebih sedikit daripada laki-laki. Dia nggak punya kesempatan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa lembur. Atau memiliki pengalaman kompetensi yang lebih tinggi. Misalnya dia cuma sekretaris atau admin. Ya kan admin gitu-gitu aja. Nggak ada kesempatan untuk dapat lebih. Akhirnya apa? Ya dia segitu-gitu aja kalau perempuan. Nah, ketika hasil yang didapat itu menjadi berbeda, ada gambaran lebih lanjut, ada tweets-tweetsnya. Ternyata nggak semuanya kayak gitu. Nah, ini adalah variabel moderator. Dan penelitian ini apakah cukup sering? Sering banget bahkan. Ya. Mungkin aku coba cari bukunya deh. Ada beberapa model, bahkan sampai belasan model kalau dalam penelitian psikologi yang menggunakan variabel intervening. Kalau dulu variabel intervening itu aku nganggapnya kayak variabel yang kalau variabel intervening, variabel antara ya tadi ya, istilahnya ya. Nah, kalau aku menganggap bahwa variabel intervening itu variabel yang ganggu dalam penelitian dan harus disingkirkan selama ini pandanganku. Yes. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini Hayes, Andrew Hayes, dia dia bikin add-on di SPSS biar bisa menganalisis mediator dan moderator. Jadi ini ada beberapa model. Model 1, X ke Y ada moderator nih. Moderator benar. Nah, mindsetnya X ke Y, M ke Y, X dan M bersama-sama ke Y. Kalau variabelnya X-nya ada banyak, ya banyak lagi. Tenang, ini masih yang sederhana. Oke. Terus, ada model 2. Model 2 ini moderator 1, moderator 2 ke Y. Berarti XM, M ke Y, X ke Y, W ke Y, XW ke Y. Jadi ini mindset dasarnya. Karena apa? Pada SPSS secara umum, kamu nggak bisa nih ngukur sekompleks ini. Gitu ya. Model 3, nah ini ada mulai agak ribet. Ini seringkali disebut sebagai moderated moderator. Jadi ada X ke Y, ada moderatornya. Moderatornya itu pun dimoderasi oleh variabel lain. Ini mindset-nya lebih kompleks lagi, lebih gila lagi. Nah, ini baru mediator, X ke Y, M ke Y, X ke M. Nah, ini ada lagi. X ke M, M ke Y, ada mediatornya, tapi ada juga moderator ke X antara X ke Y. Ya. Mindset-nya kayak gini. Terus, nah, ada 2 moderator. X ke M1 ke M2 ke Y, terus X ke M2 ke Y, X ke M1 ke Y. Dia ada 2 moderator. Nah, ini ada yang nyambung gini serial. Ya. Ini konsepnya gila lagi. Model 6, kuno. Sekompleks ini kalau bikin variabel, gitu ya. Moderatornya mediatornya ada 3. X, M1, M2, M3, Y.
M1Y, M2Y, M3Y, X M1, M3Y, terus mana lagi yang belum? X M2, M3Y, X M1, M2Y, malah makin bingung lah. Buset lah. Kira 4 mediator nih, gitu ya. Terus nih ada indirect effect, direct effect. Nah ini berarti kalau seperti ini ini moderated mediator istilahnya. Jadi ada moderated mediator. Nah, ini kalau bahasa di jurnal bahasa Inggris teman-teman agak hati-hati gitu ya. Moderated mediator berarti ada moderasi di antara mediasi yang terjadi. Bisa ada di sini, ada di sebelah kiri, bisa juga ada di sebelah kanan gitu ya. Mindset-nya adalah sama. Nah, gini nih. Nah, dia ada di dua kaki, ada di proses direct effect-nya antara X ke Y. Dia juga jadi moderator di indirect effect. Ini istilahnya indirect effect kalau pakai mediator ini indirect effect. Karena kan ada variabel ini nih. Kan jadi nggak langsung. Nah, ini nih gambarnya. Oke, ada dua moderator di dalam satu jalur mediasi. Buset lah. Ya wis lah, teman-teman cukup tahu lah, gitu ya. Tuh. Jadi memang apakah penelitian ini cukup banyak? Banyak banget dalam penelitian psikologi, gitu ya. Jadi ada moderated mediator, ada mediated moderator. Itu skemanya agak beda-beda. Jadi agak-agak tricky untuk menentukan ini model berapa. Gitu. Oke, tadi yang tanya siapa ya? Sampai lupa. Oh, Saya, Pak. Mailina ya? Saya, Oke. Pak. Nah, Iya, Pak. berarti udah clear ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Yuk, siapa lagi yang mau tanya? Mungkin silakan. Ini juga jadi ini teman-teman ini akan bermakna juga berarti juga buat kalian yang misalkan nanti kan kalian akan bikin PKM ya untuk UTS. Nah itu juga saya harapkan teman-teman sudah mulai nyari-nyari permasalahan karena ini sudah minggu kelima, gitu ya. Jadi kalau dari kemarin kan proposal PKM, jadi teman-teman gini, mindsetnya adalah kalian harus buat PKM. UTS itu jadi bonus, gitu ya. Jadi mindset untuk ngajak adik tingkat, terus kemudian harus beda jurusan, beda fakultas gitu ya. Itu juga harus teman-teman lakukan gitu. Nah, kalau biar cara kalian melihat permasalahan itu jauh lebih luas gitu. Terus kalau misalkan PKMPM, kalau ternyata tembus sampai PIMNAS gitu ya, kalian didanai, silakan dieksekusi gitu ya, silakan dieksekusi. Nah, nanti kalau misalkan akhir-akhir tinggal buat aja ininya, tinggal buat aja laporannya gitu ya. Nah, bisa jadi apa yang kalian lakukan itu bisa dikonversi dengan mata kuliah lain. Jadi kalian UTS-nya MedPen dapat, terus misalkan kalau kalian PKMPM gitu ya, perencana intervensi kelompok dan komunitas, kalian juga dapat nilainya. Jadi kalian udah nabung nilai. Jadi kalau bisa memang anggap aja mindset-nya adalah kalian bikin PKM, nilai UTS bonus. Gitu. Dan ini berkelompok ya. Teman-teman jangan lupa ini berkelompok. Jadi misalkan ini ada berapa 31 orang gitu ya. 31 orang. Itu mungkin apa ini namanya? Bisa jadi gambaran nanti berapa sih anggota PKM ini berapa ya? 5 orang ya? 4 sampai 5 orang kan seingatku. Betul, Pak. 4 sampai 5 orang. Tapi rata-rata 5 ya hari ya? Iya, Pak, kebanyakan 5. Kebanyakan 5. Nah, mungkin teman-teman bisa berkelompok 2 atau 3 orang gitu ya, 2 atau 3 orang. Terus nanti nyari teman-teman dari jurusan lain,
dari fakultas lain untuk diajak bikin PKM gitu. Tapi sekali lagi teman-teman harus mindsetnya adalah mindset ilmiah. Misalkan PKM PM, pengabdian, ya kalian harus wawancara setidaknya untuk mencari masalah, untuk menentukan masalah. Terus kemudian apa PKM RSH jelas, kalian akan riset sosial humaniora. Terus PKM apalagi PKMK mungkin kalau ada yang kewirausahaan pengen ngembangin usahanya. Nah, tetap at least ada riset market, bagaimana menyusun variabel yang tepat. Itu kan nanti jadi apa ya, implementasi dari MedPen ini adalah bisa diterapkan dalam konteks lainnya. Gitu. Nggak hanya dalam penelitian, tapi teman-teman juga bisa menentukan oke, kira-kira variabel apa sih yang mungkin akan berkaitan sama pola konsumsi, terus kemudian tren konsumsi seperti apa gitu ya. Itu kan kepake banget nanti akhirnya. Gitu. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan mungkin? Boleh tanya terkait dengan penugasan UTS juga silakan. Karena teman-teman masih punya cuma tinggal berapa nih? 2 minggu lagi gitu ya. Untuk nyusun proposal dan minggu ke-8 nanti pengumpulannya. Pertemuan ke-10, sorry. Berarti masih punya panjang lah. Masih ada 4 minggu lagi. Tapi 4 minggu cepat loh. Tiba-tiba udah akhir Oktober aja. Jadi mungkin udah ada yang punya gambaran mau ngambil tentang apa mungkin? Atau mau membuat yang kemarin sempat saya minta teman-teman untuk ngumpulin artikel, mau terfikirkan dari situ untuk PKM misalkan paling gampang kalau itu kan penelitian PKM RSH RSH, ada yang udah kepikiran? Jadi ini kelompoknya saya nggak kita kemarin itu kelompok ini berapa orang sih? Setiap berapa orang? 4 orang apa 3 orang? Yang presentasi 4 orang, Pak. 4 orang ya? Ya. Ya nanti coba aku tak diskusi sama Pak Aji lagi untuk minimal orang dalam satu kelompok, berapa kalau satu kelasnya. Karena ini saya usahakan bahwa kualitas pembelajarannya juga sama dengan yang dilakukan Pak Aji. Gitu. Oke? Nope, nggak ada? Apa saya izin bertanya mungkin, Pak. Yuk. Nah, ini berarti pas UTS itu udah harus fix ya, Pak? Kelompoknya siapa, terus judul penelitian sama rinciannya itu di proposal udah harus Iya. fix gitu ya, Pak? Proposal harus sudah jadi. Proposal nanti akan kita upload untuk jadi PKM. Oh, outputnya PKM itu ya, Pak? Iya. UTS kita tuntutannya hanya PKM. Jadi memang harapannya nanti ketika pas UTS itu kalian udah punya mindset penelitian kuantitatif itu tidak hanya digunakan untuk meneliti saja. Maksudnya meneliti yang purely untuk pengembangan psikologi, enggak. Yang penting kalian adalah bisa meneliti terlepas dari apapun konteksnya. PKMK, emang kamu nggak butuh neliti selera atau tren masyarakat gitu ya. Nah, gimana kamu cara nyarinya? Gimana kamu menentukan variabelnya? Nah, itu kan tetap tetap penelitian kan sebenarnya. Nah, implementasi seperti ini yang kita tekankan sebenarnya. Jadi biar nggak melulu tentang penelitian, tapi juga tentang apa penelitian yang benar-benar publish jurnal dan lain sebagainya. Enggak, kita harapannya adalah teman-teman bisa menerapkan penelitian kuantitatif ini, mindset penelitian kuantitatif pada beberapa atau berbagai konteks. Gitu. Oke, Mas Ar? Iya, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya mungkin? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Yuk. Ini mungkin singkat aja karena aku baca udah sedikit paham, cuman aku mau tahu yang itu, Pak. Contoh hubungan apa tadi, disposisi dengan respon ya kalau nggak salah. Ya, hubungan antara disposisi dengan respon di sini disebutkan bahwa kecenderungan dalam menunjukkan respon tertentu dalam posisi atau situasi tertentu. Jadi kecenderungan respon dalam posisi tertentu itu contohnya gimana, Pak? Contoh nyatanya.
Oke, dalam contoh nyatanya. Sip. Nah, oke. Biasanya kalau masalah disposisi ini kita perlu membuat ini ya, kita perlu mengkondisikan. Kalau disposisi ini kan eh, gimana ya? Ada yang bentar. Aku tak ngecek PPT-nya aja biar istilahnya sama. Jadi individu dan disposisi. Oke. Oh, bentar. Oke, berkondisi. Disposisi sama individu. Nah, memang gini, dalam beberapa konteks penelitian, memang kita perlu menekankan ada faktor internal, ya. Emang dia bawaannya gitu, atau adanya faktor kondisi atau disposisi. Bener nggak sih? Aku agak lupa. Kan antara dua itulah, antara kecenderungan bawaan sama kondisi sosial. Nah, misalkan seperti apa? Contoh, ini kalau kita nggak bisa kontrol kondisinya, pasti akan sulit. Maka penelitian terkait dengan disposisi ini biasanya dilakukan dengan metode eksperimental. Jadi memang benar-benar diatur semuanya. Misalkan contoh yang paling gampang, karena ini akan nyenggol-nyenggol sama eksperimen gitu ya. Ada yang sudah pernah nonton Stanford Prison Experiment? Atau kayak minggu kemarin aku ngomong di kelas ini juga ya masalah penelitian itu ya. Oke. Nah, teman-teman silakan lihat Stanford Prison Experiment, film lumayan bagus tahun 2017-an kalau nggak salah, itu menggambarkan bagaimana penelitiannya Zombardo, yaitu tentang obedience, tentang kepatuhan. Nah, dalam film itu, ya, dalam film itu ada beberapa orang yang dia keluar dalam penelitian dari penelitian. Jadi penelitian itu kalau nggak salah direncanakan sekitar 14 hari. Ya, sekitar 14 hari atau 21 hari, dan per harinya dijanjikan 100 USD, alias $100, di tahun 70-an. Di mana 100 USD pasti lebih besar maknanya dari sekarang ya. Nah, dan penelitian itu yang direncanakan 14 hari cuma berhenti di hari ke-6. Nggak sampai selesai. Gitu ya. Nah, di situ ada dua peran. Satunya peran penjaga, satunya peran napi. Sipir sama napi. Nah, si sipir ini karena dia melekat atribut-atribut kayak kacamata biar dia tidak merasa bersalah, tidak harus melihat langsung mata si sipir gitu ya. Terus kemudian seragam bahwa dia adalah authority, terus kemudian dia diperkenankan untuk memberikan hukuman gitu ya. Terus kemudian yang berada di posisi napinya itu dia harus menuruti apa kata sipir. Nah, di hari kelima, hari keempat, itu sudah ada pemberontakan dari si napi. Dan lama-kelamaan mereka yang nggak memberontak, itu mereka benar-benar meyakini bahwa diri mereka adalah seorang napi yang bersalah. Nah, tadi karena ada yang bisa memberikan hukuman, si sipir memberikan hukuman, mereka di beberapa momen itu memberikan hukuman yang di luar batas. Misalkan salah satu contoh yang paling fenomenal dalam film itu atau dalam kejadian itu adalah sipir memaksa adegan homoseks untuk dilakukan oleh para napi. Gitu. Nah, di film itu akhirnya apa? Karena itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya, tidak ada adanya aturan yang mengekang bahwa memaksakan orientasi seksual pada orang lain itu nggak boleh. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, si napi ini, emang dia pada dasarnya orang yang kejam, tega, atau karena faktor situasional? Oh ya, disposisi itu ke internal, situasional itu faktor luar saat itu. Oke, jadi aku ingat. Nah, dia emang punya disposisi bahwa dia orientasinya lebih ke arah seneng nyiksa orang, atau dia faktornya situasional aja karena kebetulan yang lain juga keras gitu ya, situasinya dukung, ya udah deh lakuin kayak gini. Itu yang contoh faktor disposisi dalam sebuah penelitian. Nah, banyak kita perlu kalau kita pengen cari tahu faktor disposisi, bisa sih memang kalau kita pakai penelitian yang sifatnya kuantitatif bukan yang eksperimental ya, kuantitatif
paper and pencil test itu bisa. Tapi memang jatuhnya lebih ke arah kecenderungan, bukan overt behavior seperti di kondisi eksperimental. Kalau di eksperimental kita benar-benar bisa atur, punya kecenderungan yang sama. Nah, tapi dalam kasusnya Stanford Prison itu memang banyak hal yang dilanggar secara etika, terus kemudian banyak hal yang tidak dikontrol, termasuk karakteristik psikologis si napi sama si sipirnya nggak dikontrol, sehingga beberapa orang punya luka psikologis yang cukup dalam bahkan sampai tahun ini gitu. Nah, itu kalau disposisi berarti dia faktor internal, faktor bawaan, terus kemudian faktor situasional itu yang bisa jadi ini. Kalau jadi ingat situasional itu lebih ke arah. Nah, faktor disposisi lebih ke arah internal kita seperti apa. Tapi namanya juga kecenderungan ya, namanya juga kecenderungan belum tentu menjadi overt behavior yang benar-benar nyata. Nah, itu kelemahan kalau misalkan kita dalam penelitian kuantitatif reguler atau kuantitatif biasa, ada beberapa batasan. Itu sih. Oke, gimana Ryan? Berarti lebih ke internal faktor, Pak? Daripada eksternal apa 50-50, Pak? Kita belum tahu seberapa besar peran internal terhadap konteks yang sedang dihadapi. Gitu. Bisa jadi beberapa orang faktor situasional lebih berperan, bisa jadi beberapa orang juga faktor internal yang lebih berperan gitu ya. Kita nggak pernah tahu seberapa besar peran situasional sama disposisi dalam membentuk perilaku seseorang. Karena biasanya karena variabel disposisi itu bukan variabel yang bisa diamati, bukan bisa yang ini diukur dengan nyata, biasanya itu sifatnya kecenderungan atau ciri-ciri tertentu dari sebuah variabel. Nah, makanya penelitian psikologi itu bisa jadi dianggap sebagai penelitian yang pseudoscience karena kita berusaha mengukur variabel yang sebenarnya tidak bisa diukur. Kita hanya mengukur kecenderungannya saja. Nah, itu bisa diukur pun secara matematis itu terlihat dari alfanya. Bukan alfa. R square kalau di SPSS. Kalau pakai regresi itu ada istilahnya R square, kalau pakai korelasi itu ada istilahnya omega square. Yaitu seberapa besar peran variabel X yang kita teliti atau IV yang kita teliti terhadap DV secara keseluruhan. Penelitian psikologi pada umumnya kalau bagus itu bisa di atas 17% itu udah bagus banget. Gitu. Jadi variabel X mempengaruhi Y sebesar 17%. Berarti masih ada 83% variabel lainnya untuk mempengaruhi Y. Yang menentukan perilaku Y muncul atau kecenderungan Y muncul itu masih ada 83% lainnya. Tapi 17% satu variabel itu udah gede banget. Itu sih kalau nanti di SPSS keluar R square itu nanti menentukan itu seberapa besar, seberapa kuat peranan X ke Y, Y ke DV itu di situ. Itu sih. Gimana, Tahan? Oke? Oke, sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya wis. Oke. Nah, karena udah 1 jam gitu ya, karena biasanya kita 50 menit aja, molor berapa nih? 13 menit gitu ya. Oke, teman-teman kalau misalkan masih ada pertanyaan, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya langsung via WA gitu ya. Kalau misalkan nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Oh, bentar. Bentar. Karena jumlah jumlah orang kelas ini nambah. Oke, kalau memang nggak ada lagi, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Terima Bapak. kasih, Pak. Yuk, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak.